Berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu yang mengasihi kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini saya mau bukain ya. Prophecy di Bible mengenai Israel. Yang paling brengsek terakhir nerima, tapi tetap dikasih sayang Tuhan. Kalau di luar kan bilangnya dipanggil. Saya bilangin semua orang dipanggil ya. Semua dipanggil, semua diberikan hukum kasih untuk dipanggil untuk mengasihi. Semua dipanggil untuk mengasihi orang lain. Bukan hanya Yahudi, orang Batak, orang Cina, orang Jawa sama. Firaun juga. Moab juga. Rut dari mana? Ini ngerti nggak? Abraham dari mana? Abraham Yahudi. Abraham dari Irak, Iran. Itu bapaknya Yahudi. Kualat nggak tuh? Sekarang berantem sama bapaknya sendiri. Iya. Dia pikir Abraham Yahudi. Mana? Israel. Itu yang namanya, itu cucunya. Kalau di Bible loh. Oke, nih ya. Israel dan Sodom. Anyway, nih lihat ya. Ini di perjanjian lama. Nanti saya akan minggu depan preaching juga ini. Tapi yang lebih dalam. Penglihatan yang telah dia Yesaya. Ini nabi besar dari Yahudi. Tentang Yehuda dan Yerusalem. Oke? Dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yer. Dengarlah hai langit, perhatikan hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tuh. Ini kan kayak ibu kasih makan babynya toh. Tapi mereka berontak terhadap aku. Roh Tuhan sakit hati nggak? Pak Yona? Dengan teologi. Israel berontak terhadap Tuhan. Oke? Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Israel tinggal di tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tanah janji Tuhan. Tanah perjanjian itu rumah Tuhan. Tapi gak kenal yang punya rumah. Anjing gue tuh mesti tahu gue loh. Mesti tahu istri gue tuh. Ngerti gak? Anjing saya tuh di rumahku. Masih tahu tuh. Kalau datang ke saya minta makan. Hah? Dia tahu saya nggak digigit. Datang gini. Tahu nggak? Israel lebih goblok dari lembu dan keledai. Lembu mengenal pemiliknya. Israel tinggal di tanah perjanjian tapi nggak kenal pemilik tanah perjanjian. Tetapi Israel tidak. Jadi ini yang Bible yang ngomong ya. Ya. Gue nggak tahu. Atau gue lembu sama anjing gue pintar mana ya? Hah? Anjing ya? Ya berarti I'm right. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Berarti Israel kan lebih goblok dari kebo. Ya toh? Ya toh? Keledai mengenai palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Oh, berarti dia lebih gobloknya dari dongki. Ini Bible yang ngomong loh. Kalau saya kan begitu. Kalau nggak setuju, debatin Yesaya-nya. Lu ke surga sana, debatin Yesaya. Celakalah bangsa yang berdosa. Tuh. Kaum yang salah dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mesti dipanggil anak. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang kudus, dan berpaling membelakangi dia. Jadi Israel tidak mengenal Tuhan dan kasih Tuhan. Dua loh. Lembu tahu bosnya. Keledai tahu siapa yang kasih dia makan. Israel dua-duanya nggak tahu. So Israel combine lebih buruk dari lembu dan keledai dalam segi ilmu tafsirnya. Meninggalkan Tuhan. Oke? Nah. Yesaya yang sama. 1/9. Ya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom. Sama seperti Gomora. Nasibnya. Demikianlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom. Tahu nggak? Yang diadres di Bible sebagai Sodom bukan orang gay loh. Israel. Nggak tahu ya? Ini Yesaya. Yesaya 1 ya? Ini major prophet. Oh nggak tahu ya, major prophet.
lebih besar. Ini satu loh. Masih baru satu ya dong. Ngerti nggak? Mau lihat? Jangan ya. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Terserah. Sari mau lihat Sodom Gomora? Go to Israel. Lihat di YouTube. Apinya datang. Buang, buang, buang. Nah, tuh, lo lihat tuh. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Jangan manggil Israel sebagai Sodom dan Gomora. Bukan Nonggi ya. Our God. Nggak setuju. Mau debat. Debat aja sama Tuhan sana. Penulisnya. Ngerti ya? Gereja berbondong-bondong cari Sodom dan Gomora. Hahaha. Bikin tour. Promised Land. Change the name. Tour ke Sodom dan Gomora. Mungkin lebih laku kali. Ya? Oke. Lalu Sodom Gomora apa? Oh, dibilangin orang gay. Itu pentafsiran dari pendeta-pendeta yang tertentu. Mana ada di Bible? Adanya apa? Ini, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Tuh, Sodom suka beri kasih korban. Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan anak lembu gemukan. Ya toh? Domba-domba dan kambing yang jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menurut itu, siapakah yang menurut itu dan kamu menginjak-injak pelataran. Wah, sekarang gebak-gebruk gitu loh. Ya toh? Itu Sodom Gomora. Agamawi toh. Sering kasih korban, sering gebak-gebruk. Ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru, wah senang toh, ritual-ritual. Atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahu melihat karena perayaan penuh kejahatan. Ya, you tahu ini Israel? You tahu? Disebutnya apa? Korban bakaran. You know what korban bakaran? Keselamatan. Ditolak. You tahu? Korban bakaran ini bukan korban apa tadi? Penembus dosa, guilt offering, bukan loh. Di Mamat disebutnya korban bakaran. You tahu korban bakaran yang pertama? Keselamatan, burnt offering. Israel go to hell according to their own prophet. Korban bakaran. Sebutnya korban bakaran. Yang pertama tuh loh, kalau masuk tuh korban bakaran. Menerima Yesus. You understand? Umat pilihan Allah masuk neraka. Karena nolak. Apabila kamu mendatangkan tangan, ini Yesaya 1 lu, ya, untuk berdoa, aku lompatin nanti lain kali ya lebih detail. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan bersebab tanganmu penuh darah. Bukan hanya nggak selamat, lu pembunuh semua. Israel, murderer. Tanganmu penuh darah. Dan lihat nggak salah? Udah dibacain lu. 400-500 tahun sebelum Masehi, zaman Yesaya. Oke? Pembunuh. Kalau nggak senang, debat aja sama penulisnya Alkitab. Bodoh amat saya. Anyway, yang debat juga masuk hell semua kok. Bukan gue seneng. I hope not. Tapi who am I? Orang bilang, oh dia saya. Kok sekarang mah suci. Siapa yang bilang? Di Wahyu sekarang. 11 ayat 7. Apabila mereka telah menjalankan kesalahan mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan menerangi mereka dan melakukan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka, ini membesar ya, akan terletak di atas jalan raya. Kota besar. Jalan raya kota besar. Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Yesus disalibkan di mana? Nah, di Golgota. Golgota di mana? Yerusalem. Ngerti nggak?
Ini tapi memang ya, sebetulnya kalau bilang jelas nggak? Yesus disalibkan di mana? Saya rasa orang teologi juga nggak segoblok itu, lu tahu lu disalibkan di Yerusalem, di Golgota. Tapi nggak ngerti ini ayat ini. Di Yerusalem yang oleh Tuhan dipanggil Sodom dan Mesir. Oke? Jadi di kitab Wahyu 2000 tahun yang lalu, Yerusalem yang adalah ibu kota Israel disebut sebagai kota Sodom. Jadi dari Yesaya sampai ke depan namanya Sodom. Hah? Nggak berubah. Jadi kalau mau lihat Sodom, pergi ke Yerusalem. Oke? Ada turnya, banyak tuh. Dan disebut Mesir. Udah dibacain, orang Yahudi akan kaya. Tuh, Mesir lambang kekayaan. Sampai nanti. Kaya. Tapi masuk neraka. Itu orang Yahudi. Ini wahyu ya. Di masa depan. Dan sekarang. Sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi sesudah ini. Oke, jadi karena Israel menolak Tuhan dan memilih jalan agamawi, Israel telah menjadi seperti Sodom dan Gomora sejak dahulu dan sampai masa depan. Jadi kalau dulu sampai sekarang, sampai masa depan itu artinya apa? Ya sampai sekarang. Santi, lu kan seneng orang Yahudi ya? Oh iya. Gua nggak sebut orangnya, kotanya, Sodom, negaranya. Sesuai yang tulis Yesaya dan di Wahyu. Hebatnya Alkitab. Tutupnya dulu terus ke depan. Udah berarti jadi setelah dulu Israel memang kaya seperti Mesir. Ini dulu. Memang dibacain kaya nggak? Kayaknya. Tapi Israel tidak selamat dan akan masuk neraka seperti Sodom. Jadi lu nggak usah papain si Bibi, dia main aja mampus sendiri kok. Oke? Ini tandanya. Ya saya lagi. Tanah perjanjian milik Israel. Wah, hebat ya. Not according to the Bible. Yesaya 6 ayat 10. Buatlah bangsa ini dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat menutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu mereka jadi sembuh. Jadi bangsa Israel keras. Mata dan pikiran Israel jadi buta. Oke? Lalu apa? Yesaya tanya. Kapan nih, sampai kapan nih saya lompatin? Sampai kapan nih Tuhan? Israel seperti kehilangan tanahnya. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami. Ngerti nggak? Dan di rumah-rumah, tanah perjanjian, tidak lagi manusia dan tanah menjadi sunyi sepi. Sampai habis semua. Nggak ada lagi di tanah perjanjian. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, Israel. Sehingga hampir seluruh negeri ini menjadi kosong. Sampai ini. Sampai apa? Sampai kapan? Sampai nggak ada Yahudi di tanah perjanjian tuh. Karena lu nolakin. Bangsa pilihan. Israel menolak Tuhan dan demikian Israel juga menolak janji Tuhan. Israel kehilangan tanah perjanjian. Seperti Adam dan Hawa kehilangan dan Tuhan kasih profesi. Yesaya 6 ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Israel kan ada 12 suku. Satu suku nggak dapat tanah, namanya Lewi. 11 dapat. Oke? 1/10. Tinggal 1/10. Masih ada 1/10. Namun keadaannya seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Ya, dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi jika di situ masih tinggal 1/10, mereka sekali. Jadi gini, dari 11 suku tinggal 1/10. Habis tinggal 1/10 dibikin jadi
mati semua lu. Nol. Alias Israel nggak punya apa-apa di tanah perjanjian. Artinya tanah perjanjian bukan lagi milik Israel. Karena nolak janji Tuhan. Terus milik siapa tanah perjanjian? Milik tunas yang kudus, milik Kristus. Siapa yang terima Kristus ya boleh masuk tanah perjanjian. Israel, bye-bye, zero. Because you forfeit your right. Jadi kalau bangsa yang harusnya diusir dari tanah perjanjian namanya siapa? Israel. Tahu nggak? Nih, baik ayatnya. Tuhan bilang gue mesti matiin sampai apa? Sampai habis semua. Tuh. Cuma pilihan Allah. Tuhannya nggak salah milih. Kalau nolak Tuhan hormati. Nggak ya? Nggak ada paksaan. Karena Israel menolak Tuhan, Israel telah kehilangan tanah janji Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa yang kehilangan Taman Eden, tanah perjanjian tetap milik Kristus. Milik kita. Siapa pemilik tanah perjanjian? Kamu. Karena kamu terima Kristus. Kristus kasih kamu. Nah, sekarang pembuangan di Babel. Ini tapi Tuhan tetap sayang loh ya. Nih ya, iya pembuangan. Jadi Israel waktu itu dibuang Raja Babel. Ya. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Jadi Israel itu tidak lagi di tanah perjanjian, masuk ke Babel. Babel adalah tempat Tower Babel. Manusia meninggikan diri, mencoba mencari jalan untuk naik. Ini menara doa ala Babel untuk ke Tuhan, pakai menara doa. Ya, wujud agamawi. Oke, nah sekarang lihat ya, ini Bible. Siapa yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan Israel dari Babel? Ayo. Ya, kok bisa pulang? Esther dan suaminya yang bernama. Ingat gak? Pan mau dimatiin sama Haman. Seluruh Yahudi. Siapa yang menyelamatkan? Esther. Esther itu menghimbau. Suaminya Raja Iran. Xerxes. Ahasiweros itu Xerxes. Iran, gue pakai Iran. Kalau lu Persia nih nggak ngerti, gue bilang Iran aja lah. Enggak. Tuhan yang memakai Esther dan Raja Iran untuk menyelamatkan Israel dari kehancuran. You understand? Lalu, siapa yang kasih decree untuk Israel bisa keluar dari Babel? Ini yang di saya ya. Yang nulis tuh, ya saya. Akulah yang berkata tentang Kores. Kores itu Cyrus the Great. Raja Cyrus dari Iran. Dia gembalaku. Itu kan yang ngomong ya. Enggak setuju debat teman Tuhan. Orang Iran. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci. Baiklah diletakkan dasarnya. Dia yang kasih balik ke Israel dan membuat bait suci lagi. Siapa? Iran. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores. Kalau orang bilang, Tuhan mengurapi Iran. Emang kenapa enggak? Orang Tuhan mengasihi semua orang. Emang Tuhan aja boleh mengurapi orang Yahudi. Orang Cina nggak diurapi. Orang Indonesia nggak diurapi. Begitu ya? Hah? Yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya supaya pintu-pintu tidak tinggal tertutup. Tuhan mengurapi Raja Iran, Cyrus, untuk membebaskan Israel dari pembuangan di Babel. You understand? Siapa yang dipakai? Iran. Lalu, perjanjian lama. Perjanjian baru. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Dari timur. Orang Majus dari timur. Ke Yerusalem
dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Dan karena berikan kami supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya. Jadi orang dari timur, dari Iran. Jadi orang Majus itu datang, dituntun oleh bintang. Bintang tak tahu ya, murid Kristus. Ya, lambang dari murid Kristus untuk bertemu dengan Kristus. Kemudian dia jadi mengenal dan menyembah Kristus. Lalu pulang lagi kembali kemana? Ke negerinya. Negerinya mana? Timur, Iran. Berita Kristus masuk ke Iran. Ini baru tahu ya, orang Majus kenapa ditulis. You understand? Because God still love Israel. Ya? Lalu di Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulut, ia terasa manis seperti madu. Kan perintah Kristus cuma simpel. Supaya kalian saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Satu baris loh. Taurat, bu, udah tebalnya. Hah? Ini cuma satu baris. Ya sekarang makan, manis. Bu. Tapi sudah aku makannya, perutku menjadi pahit. Karena nginjilin ke orang agamawi, terutama Yahudi, terutama Babel, kayak perut jadi pahit. Ya, di akhir zaman Tuhan mengutus murid Kristus untuk berbuat ke banyak bangsa, termasuk Israel. Ini Wahyu 10 iman saya sharing. Kan akhirnya Israel bertobat. Oke? Nih, Wahyu 15 Israel bertobat. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Udah bertobat. Anak domba. Nangkep? Ya ngerti? Anak domba. Israel bertobat. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah dan benar segala. Jadi di akhir zaman Tuhan murid Kristus akhirnya dapat membawa Israel untuk juga menjadi murid Kristus di akhir zaman. 1500 tahun ke atas dari sekarang. Tangkap ya profesinya. Karena pertanyaannya, yang tahun ini gagal, tapi saya nggak ini. Dari manakah datangnya murid Kristus yang akan menobatkan Israel dari saat akhir zaman? Apakah datangnya dari hanya negara yang jauh dari Israel sekarang? Atau juga dari negara yang dekat? Yang menobatkan Israel. Murid Kristus dari mana? Dari negara jauh atau negara dekat dan negara jauh? Yang mana? Hah? Dua-duanya. Tuh. Artinya juga datang dari Iran. Kan udah bertobat semua. Arab juga udah Kristen. Udah murid Kristus. Jadi, jangan ikut Yahudi ya. Arab tetap mesti gue bunuh karena dia garbage. Enggak jangan begitu ya. Itu murid Kristus loh, biarpun Arab loh. Lu jangan dengerin Yahudi ya. Hah? Jadi murid Kristus juga datang dari negara yang dekat Israel seperti Iran. Seperti Tuhan telah memakai Xerxes dari Iran dan Raja Cyrus dari Iran untuk menyelamatkan Israel. You understand? The prophecy. Nih. Yesaya lagi ke Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sama seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur yang masih dapat airnya, janganlah mengusahakan sebab dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Ya ini aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Jadi orang Yahudi tetap akhirnya diselamatin. Aku akan bangkitkan keturunan dari Yakub. Nah itu Yahudi itu. Kalau Abraham, masuk Arab loh. Hah? Ismail. Makanya dia bilang, berkatilah yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati. Berarti Israel yang mengutuk akan dikutuk. Berarti Israel memang dikutuk semua karena dia matiin orang Arab. Entah nggak? Dan Amerika dikutuk karena dia ikut matiin orang Arab. Itu keturunan Abraham loh, tahu nggak? Cuman kalau di teologi, oh no, keturunan Abraham cuman Israel. Kalau keturunan Yakub itu Israel.
Jadi dikutukin semua tuh. Entar lagi latihan aja. Menuai. Ya, hukum tabur lah, tabur nuai toh. Ya, nanti lihat aja. Siapa? Ya itu. Yang matiin orang Arab siapa? Israel, Amerika. Ya, lu lihat aja. Bukan nyukurin. Bible. Kalau udah lihat nanti ya. Dan orang yang membarisi dari gunung dari Yehuda, orang pilihanku akan mewariskan dan hambaku akan tinggal di situ. Jadi meskipun Israel jahat seperti Sodom dan Gomora, Tuhan tetap mengasihi Israel dan mau mengembalikan tanah perjanjian ke Israel. Tuhannya tetap baik. Oke? Nah, sekarang lihat. Yesaya 65. Ya. Serigala dan anak domba tuh, akan bersama-sama makan rumput. Ya toh? Tadi kan Israel nggak ngerti itu siapa yang kasih dia makan. Singa akan makan jerami seperti lembu. Tuh, lembu. Dan ular akan mati terus, makan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di setiap gunungku yang kudus. Di rumah Tuhan, di tanah perjanjian. Firman Tuhan. Matius 10. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Israel selalu disebutnya domba yang hilang. Jadi anak domba itu selalu referring sebagian tuh ke Israel. Israel selalu disebut the lost. I come to save the lost sheep of Israel. Tahu nggak? Anak domba. Ya. Domba yang hilang adalah juga nama panggilan untuk Israel. Nanti akan bertobat. Tuh, Yesaya 65. Nangkap Pak? Singa akan makan jerami seperti lembu. Akan diberkati itu. Ya. Singa adalah lambang dari Iran. Persia tuh lambangnya ini. Yang ngerti nggak? Anak domba sama singa hopeng. Teman baik. Nangkap Pak? Ya. Teman baik tuh. Ya kan lihat nggak di... Ya saya 65 loh, udah dibacain loh. Dia end time. Lembu mengenal pemiliknya, tapi keledai mengenai palungan. Keledai, toh? Lebih pintar dari Israel. Karena dia ngerti siapa yang kasih makan. Palungan itu tempat makan. Anak domba akan bersama makan rumput. Jadi Israelnya IQ-nya akan tambah. Akan ngerti bahwa dia diberi makan oleh Tuhan. Israel yang goblok, akhirnya jadi pinteran. Ngerti dia makan rumput. Akan menjadi seperti keledai yang makan dari ini kan Yesaya ya. Ini Yesaya 1, Yesaya sampai 66 ya. Ini 65. Selamat. Jadi akhirnya nggak segoblok atau lebih goblok dari keledai. Israel akhirnya dibuat sadar oleh Iran dan Arab dan Indonesia. Saya nggak. Lembu mengenal pemiliknya, Israel tidak. Singa akan makan jerami seperti lembu. Iran bukan musuh, nantinya akan jadi lembu. Enggak. Irannya akan jadi murid. Makan sama-sama makan dari gunung Tuhan. Mengenal Tuhan. Iya. Di akhir zaman, domba Israel dan singa Iran akan hidup bersama di gunung Tuhan. Nanti, the prophecy. And that's about it. Nah, jadi persisnya kayak gini. Ini semua di mata Tuhan. Aku mengasihi semua. Ini ada yang kakak nih, Israel. Kurang ajar lihat adiknya tuh kayak sampah, kayak dianggap less than human. Tapi adiknya nerima Tuhan. Tuhan bilang, saya pakai adikmu untuk nyelamatin lo. Ngerti nggak? Ujungnya selamat semua. You understand? Oke, ya, tutup. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena berkat kasih-Mu. Kau sendiri yang ditinggikan, Kau sendiri yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, segala puji hormat saja bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.